Saya suka jadi korban. Oke. Korban dari segalanya. Tapi kan kita gentleman. Konsekuensi dari semua. Kalau laki-laki benar. Tidak boleh membawa perasaan. Catat tuh. Karena itu tidak mungkin saya minta tolong. Tidak mungkin saya minta bantuan. Ngapain minta bantuan Papua? Saya ini adalah aktivis yang memiliki basis massa yang gila-gilaan. Oke. Di umat Islam aja saya ketua tim pembela Habib Rizik dan umat Islam. Gerakan itu aja udah selesai kok. Iya. Iya, saya Katolik. Saya membela. Dan itu membela itu bukan membela biasa saja ya. Membela dengan jaringan-jaringan saya semua. Ada sel-sel di dalam organisasi Islam, sel-sel dalam aktivis. Teman-teman saya gila semua aktivisnya. Ada di pendukung Jokowi juga teman-teman saya. Itu memang itulah hebatnya ya. Oke. Bang, kita lihat Twitter lagi ya. Lihat Twitter lagi. Abang dengan Ambrosius kenal secara pribadi? Tidak kenal. Enggak. Tapi nama Ambrosius itu saya mengerti karena 2017 atau 2018. Ini saya tidak bisa pastikan, tapi pernah saya baca. Dan ada gambar abang juga. Dia rasis sama saya tulisannya. Ada masalah apa sih kalian berdua sebenarnya? Oh, jangankan Ambrosius itu mungkin 2 kali yang saya tahu. Yang lain itu bisa 50-100 kali. Malah setiap hari ada yang nulis setiap hari. Kritik saya setiap hari. Ada tiap hari. Tiap hari rajin banget ya? Ada. Denny Siregar. Keluar juga tuh nama. Itu setiap hari. Hari ini aja mungkin 3-4 tweet itu. Gitu. Khusus ke abang aja. Itu kenal? Kalian berdua kenal? Tidak kenal. Gitu. Tapi kan kita kan harus profesional bahwa mereka adalah pendukung pemerintah. Dan itu hal yang wajar-wajar. Karena saya kan memahami teori ya, saya baca buku. Di dalam konteks rasialisme dan kekerasan berbasis ras dan etnik itu saya 2. Satunya itu memahami sejarah secara utuh di seluruh dunia. Kemudian yang kedua soal rasisme dan genocide. Jadi ketika saya saya pernah baca bukunya Akayesu di Rwanda. Akayesu itu seorang pimpinan daerah di negara bagian Taba di Rwanda yang dulu dulu kejahatan genocide di Rwanda. Terus saya pernah baca bukunya Slobodan Milosevic. Presiden Yugoslavia. Sampai abang juga curhatnya nih ke orang lain nih, ke orang luar kan? Abang curhat? Iya, maksudnya gini. Saya juga baca bukunya Radovan Karadzic, presiden juga. Saya baca dan datang ke rumahnya Pol Pot. Saya juga ke Jerman, datang ke tempatnya tiba-tiba bukan Hitler kan? Hitler. Saya datang ke Hitler. Serius? Ke tempatnya dia. Jadi dan baca buku semua. Mereka ini adalah orang yang pernah menjadi pimpinan negara yang menjadi pelaku genosida berbasis kekerasan etnik dan ras. Hitler membunuh 6 juta. Kemudian Slobodan Milosevic membunuh 8.000 orang Islam Muslim Bosnia di Srebrenica 96. Jadi semua kejahatan itu dirancang oleh orang yang memegang otoritas. Ketika saya bawa ke Indonesia, itu sangat tidak mungkin kekerasan berbasis ras itu dikendalikan secara bebas. Ada bukti nggak untuk Indonesia? Indonesia. Bukti. Ada. Ya, abang mengatakan saya itu. sebut mau tahu nggak terhadap orang Papua? Apa? Pertama tahun 1945 dalam pertemuan BPUPKI. Itu abang udah jelasin tadi sore di media yang lain. Iya. Kan katanya bukti di Indonesia. Iya, maksudnya gini loh, yang sekarang gitu, yang sekarang bahwa sekarang juga dikendalikan. Tidak, ini gini, circumstances of crime. Kita memahami secara utuh circumstances suasana crime. Itu tahun 77 itu pendiri CSIS ini Ali Murtopo mengatakan orang Papua
sebaiknya tinggal di Pasifik. Tahun 80-an Gubernur Jawa Tengah mengusir orang Papua. Ya. Tahun 99 Jenderal Hendro Priyono bilang orang Papua dipindahin ke Manado, orang Manado pindahin ke Papua. Nah, itu pernyataan sudah masuk kategori indikator genocide. Variabel ya. Terus tahun 2015 Sri Sultan mengusir Papua. Tahun 2016 Luhut Binsar Panjaitan bilang kamu hidup di. Karena itu ini negarawan semua. Pemimpin bangsa semua. Karena itu apa yang mereka lakukan itu diinspirasi oleh rakyat. Itu yang saya bilang. Jadi ketika di Indonesia contohnya apa? Ya ini saya sampaikan contoh. Abang, yang terjadi sama abang ini menyakiti warga Papua yang lain nggak sih, atau abang sudah sendiri? Pasti. Namanya gini, itu given. Given. Jadi kalau ada yang menyerang ras, suku, agama, ya agama bisa cair ya karena pemahaman ideologi yang berbeda-beda. Tapi ketika etnotipus yang berbeda, kemudian ketika komunitas ras yang berbeda, komunitas suku yang berbeda, itu pasti semua akan kena. Ada teorinya namanya Ralph Dahrendorf. Jadi tahap-tahap perkembangan etnonasionalisme, mulai dari tahap primitif sampai dengan munculnya perjuangan penyatuan komunitas etnik untuk membebaskan sebuah negara. Itu ada tahap-tahap teori politiknya gitu. Nah, bisa lihat Twitter lagi nggak? Kita lihat dulu, baca bareng-bareng. Twitter saya? Iya, Twitter abang. Gue. Masa Twitter saya? Ya siapa tahu Twitter saya tapi di atasnya ada tulisan Indi Rahmawati. Nggak ada, ini tuh Nautilus Vigai 2 tuh. Ini abang ini curhat ke Lloyd Austin. Kenapa ke sana? Kenapa nggak ke orang Indonesia curhatnya? Ke pemerintah Indonesia misalnya, curhatnya ke orang. Sekarang gini Indi, selama 7 tahun, coba kasih contoh kepada saya. Siapa politisi yang imparsial, netral, profesional? Siapa polisi yang imparsial, netral dan profesional? Siapa aparat penegak hukum yang imparsial, netral dan profesional? Nggak ada. Masa nggak ada? Coba kasih contoh. Ada nggak? Kalau memang Ibu Indi sebagai wartawati kan pasti tahu. Ini loh kan. Supaya biar saya perbaiki pernyataan saya. Iya, pertanyaannya. Terus komunitas oposisi hopeless. Saya adalah salah satu motor utama di dalam oposisi pemerintah. Hopeless namanya. Hopeless untuk mencari keadilan. Jadi apa yang saya tulis itu adalah sangat tidak mungkin pemerintah. Karena pelaku rasisme itu adalah baser-basernya pemerintah. Buktinya sekarang yang nulis abang itu kan udah diproses sama Kabares kan, Bang? Itu sekarang. Ini kan saya nulis sebelum. Oke. Jangan-jangan karena pengaruh ini kali. Nggak tahu kayaknya. Menurut abang yang sekarang I don't know. Shadow behind shadow. Apa yang terjadi itu bisa di luar segalanya bisa terjadi. Karena gini, ya ini menjadi salah satu catatan bagi bangsa Indonesia. Jakarta harus mau tidak mau membuka keran demokrasi, perdamaian dan keadilan di Papua. Karena komunitas di dunia yang paling utuh dan bersatu adalah komunitas kulit hitam. Dia presiden atau menteri di seluruh dunia mau ke Afrika, negara-negara Pasifik, Karibia, Amerika, Eropa itu sama. Karena cukup lama mulai rasisme itu berkembang dari 1300 di Afrika Barat. Gara-gara peristiwa ini sempat ada ketegangan nggak sih Bang antara Batak dan Papua? Sempat nggak ada ketegangan itu? Masyarakat kalau mungkin yang berpendidikan bawah orang kampung mungkin ada. Kalau saya bisa kasih tunjuk sih. Harusnya tadi saya menyanyi saya kuasai lagu Batak. Yang ada orang, di mana? Orang ada di IG? Ada di IG nggak? IG saya ada. Boleh kita lihat ya? IG-nya Bang masih baru atau udah lama?
Sudah, bukan IG atau apa ya? IG atau ada, Facebook. aku lihat di IG itu abang nyanyi-nyanyi juga ada. Nyanyi Tapi aku nggak tahu itu maksudnya. Posni uhur naima Mana boto marari konaun soronda. Yang atas lagi deh. Aku lihat ada. Bukan IG-nya, di atasnya apa tuh? Dia punya story-nya, story IG. Oh, saya di naikin. story. Terus yang 3 hari lalu saya juga menyanyi lagunya. Nih, ini abang nih nulis tampang memang kriminal. Emang mau apain? Dari sananya udah orisinil. Coba. Ini bang, bentar di pause dulu bisa nggak? Tidak semua bunyi harus didengar. Ya, jadi nggak usah semua bunyi harus didengar. Itu prinsip abang juga. Orang tua, bapak saya itu yang bawa. Oke. Tidak boleh semua bunyi harus didengar. Ingat, pejuang itu tidak pernah bertemu di titik akhir yaitu merdeka, tapi terus berjuang. Oke. Itu dari orang tua saya, bapak keren. saya. Keren. Dan tidak semua bunyi harus didengar. Karena ada bunyi yang baik dan bunyi yang tidak baik. Jadi yang didengar bunyi baik aja? Ya, bunyi baik dengar. Oke. Next, ada yang lain lagi? Ada. Yang tawa aja ini nih. Kok dong. bisa ini? Saya ini investigator ya. Tapi ini lebih parah dari saya ini. Apa? Aku parah ini nih. Ini nyanyi-nyanyi apa nih? Ini ya itu. Ini. Coba ini.